Wankawan TV1. Halo pemirsa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejak 2010 beredar gagasan dari Kementerian Keuangan tentang redenominasi rupiah. Kita akan ambil per definisi lebih dahulu, apa itu redenominasi. Per definisi, redenominasi adalah memang penyederhanaan nilai mata uang. Misalnya dari 1.000.000 menjadi 1 rupiah, seperti yang terjadi pada Turki. Turki 1 lira menjadi 1 juta lira menjadi 1 lira. Begitu juga pernah terjadi di Ghana, begitu juga pernah terjadi di Brazil, dan 30 negara lainnya. Mereka menyederhanakan dari 1 digit, 1 angka, sampai dengan 6 angka. Beberapa negara yang mengambil penyederhanaan 3 angka, itu bisa dilihat pada historicalnya, misalnya terjadi pada Ghana. Nah, penyederhanaan ini sesungguhnya jika dilihat per definisi sebagai wujud pengurangan digital, pengurangan angka, maka dia menggambarkan menurut saya kegagalan sistem perekonomian. Karena nampaknya dalam transaksi uang yang dikeluarkan tidak berubah. Tapi secara psikologi, bobot psikologinya, dia mengalami penurunan. Nah, di sini kelihatan begitu sampai pada angka, pada makna mengalami penurunan, dia berhadapan dengan isu pemotongan, sunring, atau dengan devaluasi. Kalau pada pemotongan atau pada sunring, kita ngambil contoh 100 menjadi 50 rupiah, itu yang terjadi pada Safrudin. Sementara pada devaluasi adalah penyesuaian nilai tukar. Tergantung terhadap nilai tukar mana. Misalnya rupiah terhadap dolar, dari 1 dolar 315 rupiah menjadi 350 rupiah. Atau dari 400 sekian rupiah menjadi 615 rupiah seperti yang pernah terjadi di era Orde Baru. Atau kemudian dari 1.500 menjadi 1.800, atau dari 2.000 kemudian meledak menjadi 16.000. Kalau dari 2.000 menjadi 16.000, itu disebabkan ada perbedaan sistem nilai tukar. Di sini berlaku tentang teori harga relatif ketika memperbandingkan satu mata uang di negara tertentu dengan mata uang negara lain. Nah, ini menyangkut apakah kita menggunakan sistem fixed rate, minutes floating, mengambang bebas, atau free floating, mengambang terkendali atau mengambang bebas. Kasus Indonesia pada 97, pada 14 Juli 97, dengan mengubah dari minutes floating menjadi free floating, adalah bukti bahwa perekonomian Indonesia sesungguhnya melemah. Dia dipukul dari perspektif berbagai hal sehingga nilai tukar melemah. Padahal Indonesia telah melakukan devaluasi tidak kurang 5 kali. Devaluasi sejak Soeharto berkuasa, devaluasi berikutnya pada tahun 71, berikutnya pada tahun 78, berikutnya pada tahun 83, berikutnya pada tahun 88, berikutnya pada tahun 90-91 dengan tight money policy, dan pada tahun 91-92 lalu berubah menjadi free floating. Itu perbedaan antara redenominasi, sunring dengan devaluasi. Artinya pada posisi managed floating berlaku prinsip apakah apresiasi atau depresiasi, seperti juga pada free floating. Terjadi apresiasi nilai tukar yang satu terhadap nilai tukar yang lain atau depresiasinya. Masalahnya adalah
Jika kita kembali pada definisi bahwa redenominasi adalah penyederhanaan, dia tidak melulu pada penyederhanaan. Dia menggambarkan sekaligus satu kondisi yang memberitakan, yang menyampaikan pesan bahwa telah terjadi kegagalan perekonomian. Tepatnya kegagalan sistem perekonomian yang diterapkan dalam satu dekade tertentu. Saya ingin mengambil contoh bagaimana Indonesia rupiahnya dihadapkan dengan dolar, yang nanti pemirsa bisa lihat berdasarkan data-data yang akan ditayangkan. Seperti dilihat di sini, bahwa pada tahun 64 sampai dengan tahun 97, menurunnya nilai rupiah atau terdepresiasinya nilai rupiah dalam grafik terlihat landai. Tapi sejak yang namanya free floating, rupiah gonjang-ganjing, dalam bahasa kerennya mengalami volatilitas. Jadi sejak yang namanya diberlakukan free floating exchange rate atau nilai tukar mengambang bebas, rupiah selalu mengalami volatilitas. Dan volatilitas itu bergerak dari asal-muasalnya 16.000 turun menjadi 10.000 di era Habibie dan pernah mengalami 13.000, dan hingga hari ini sesungguhnya seperti saya bilang sejak awal dia bergerak di antara 15.600 sampai dengan 16.000. Dalam sebuah dialog di media center DPR, saya pernah menyebut bahwa dolar tidak mungkin mencapai 10.000 seperti dikatakan oleh ekonom UGM. Ketika Jokowi duduk berkuasa, mereka bilang $1 akan mencapai 10.000. Saya bilang tidak mungkin. Lalu kemudian bahkan di diskusi itu saya mengatakan ada 3 ambang batas yang bisa kita lihat pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ambang batas pertama adalah ambang batas ketika rupiah mencapai 15.000. Itu berarti rupiah mengalami lampu kuning. Ambang batas kedua adalah 16.000, ambang batas ketiga adalah 17.000. Ini semua berkaitan dengan bagaimana transaksi perdagangan internasional kita, ekspor impor, dan bagaimana sesungguhnya berkaitan dengan utang luar negeri, termasuk obligasi pemerintah yang diterbitkan dalam mata uang asing, baik yen atau US dollar. Nah, dari kerangka ini bisa kita lihat berdasarkan grafik yang saya tampilkan ini, sesungguhnya selama hampir kurang lebih 2 generasi, rupiah mengalami penurunan yang amat sangat luar biasa. Saya akan ngambil contoh harga-harga yang berlaku pada tahun 90. Pada tahun 90, harga beras per 1 kilo, harga beras per 1 kilogram adalah Rp500. Saat itu $1 bergerak di Rp1.200. Bergerak di Rp1.200 sampai dengan Rp1.400 bergeraknya. Kalau kita bandingkan tanah saat itu di tahun 90 misalnya, harga tanah di kawasan Tebet misalnya, dia bergerak di antara 2,5 juta sampai dengan 3 juta rupiah. Nah, hari ini kalau kita lompat langsung ke 2023, harga beras per 1 kilogram sudah 15.000 dan harga pasar tanah di Tebet per meter persegi sudah bergerak di atas 30 sampai dengan 40 juta rupiah. Apa artinya? Artinya satu barang yang sesungguhnya dibutuhkan sebagai hajat hidup orang banyak, bergerak harganya naik. Kalau pada beras berarti kenaikannya sampai 30 kali lipat, sementara pada tanah kenaikannya mencapai sekitar 15 kali lipat. Kalau pada beras mengalami 10 kali lipat, 1.500 menjadi 15.000, 30 kali lipat. Kalau pada tanah dia mengalami pergerakan dari 2,5 juta 3 juta menjadi 30-35 juta. Dia bergerak di antara 12 sampai dengan 15 kali lipat. Itu artinya yang terjadi adalah penurunan nilai rupiah. Saya belum membandingkan misalnya dengan premium. Premium yang dari tadinya harganya 645, 750, 900 dan seterusnya, sampai sekarang harganya untuk run 90 saja sudah 12.500 tanpa subsidi.
Artinya lagi-lagi menggambarkan bahwa sesungguhnya rupiah jatuh. Kalau kita bandingkan lagi dengan emas sama sesungguhnya. Emasnya tetap dalam gram, 1 gram katakan cuma berapa ratus ribu di era itu. Tapi sekarang harga emas sudah 1.010.000 logam mulia. Itu menunjukkan rupiah jatuh. Gambaran rupiah jatuh menunjukkan adalah satu sistem perekonomian yang diterapkan di negara yang bersangkutan, dalam hal ini Indonesia, gagal. Jadi redenominasi dalam jangka panjang menunjukkan kegagalan sistem perekonomian yang diterapkan. Saya ulang, redenominasi dalam hitungan long term periode jangka panjang, dia menggambarkan kegagalan perekonomian. Memang dalam short term atau dalam tingkat saat pengambilan kebijakan perekonomian itu disebut sebagai penyesuaian. Atau katakan lebih tepat sebagai penyederhanaan nilai tukar. Di situ akan muncul perbedaan antara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ketika jangka pendek disebut sebagai penyederhanaan, tetapi dalam jangka panjang menunjukkan kegagalan sistem perekonomian, maka mestinya kita tidak serta-merta membenarkan terjadinya redenominasi. Mestinya para otoritas fiskal dan moneter mengambil evaluasi tentang sistem perekonomian, bukan langsung mengambil kebijakan redenominasi. Jadi dalam pandangan saya, walaupun Anda melakukan kajian di 30 negara, gitu ya, untuk menunjuk tentang kegagalan dan keberhasilan redenominasi, tapi Anda tidak menunjuk tentang bagaimana sebenarnya sistem negara yang bersangkutan ketika melakukan redenominasi. Pada Turki misalnya, ada pengakuan bahwa mereka menerapkan neoliberal dan di bawah namanya Erdogan, semuanya berubah. Sehingga ketika nilai lira jatuh terhadap US dollar dengan inflasi mencapai 62%, yang dimunculkan oleh Erdogan terhadap rakyatnya bukan pada soal nilai tukarnya, tapi soal kepercayaan yang dimunculkan, dibangkitkan kepercayaan, sikap nasionalisme membela negara dibangkitkan oleh Erdogan terhadap rakyatnya, sehingga rakyatnya tidak serta-merta membeli dolar dan memegang dolar, tapi tetap namanya mereka memelihara lira. Dan kemudian memecat menteri keuangannya yang memang berbau neoliberal. Itu cara Erdogan yang belum lama ini mereka atasi. Maka Erdogan mengubah sistem perekonomian, tidak lagi menerapkan sistem perekonomian neoliberal. Bahkan pada pemilu kemarin, dalam 2 kali pemilu yang dilakukan, dalam 2 putaran pemilu yang kemarin di Turki, Erdogan tegas-tegas menyatakan bahwa dengan inflasi yang tinggi, tentang bagaimana perekonomian yang terus-menerus disebut sebagai berupaya membaik dalam kondisi luar negeri, walaupun inflasinya 62%. Artinya, walaupun Turki pernah melakukan redenominasi, tapi karena menerapkan sistem perekonomian neoliberal sebelum Erdogan, maka inflasi tetap tidak terkendali. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena Turki tetap masih dipengaruhi oleh kekuatan nilai tukar US dollar. Dari 30 negara yang melakukan redenominasi, tidak ada satu negara pun yang datang dari negara OECD. Ulang, dari 30 negara yang melakukan redenominasi, tidak satu pun datang dari negara OECD. Artinya tidak ada dari negara-negara yang betul-betul menguasai perekonomian dunia, terutama misalnya US dollar. Atau kita lihat misalnya pada pound sterling, atau kita lihat misalnya pada euro money, atau kita lihat misalnya pada mata uang France, atau kita lihat uang pada Dutch mark. Nah, kita lihat itu posisinya. Tidak pernah terjadi redenominasi berlangsung di negara-negara OECD, atau tepatnya di negara-negara G7, bukan G8. Rusia pernah mengalami redenominasi, tapi kemarin 2015 ketika dipukul dengan Black Monday 24 Agustus 2015, Rusia cuma melakukan devaluasi 50%. Apa poinnya? Poinnya sekali lagi, studi 30 negara sekaligus menyatakan tentang negara-negara yang kokoh mata uangnya, menggambarkan bahwa redenominasi adalah pesan kepada publik, sistem perekonomiannya lemah dan nilai tukarnya terlemah. The weakest currency. Artinya ada the strongest currency. The strongest currency itu bisa diukur dalam 3 hal. Yang pertama dalam payment system, dalam sistem pembayaran. Lebih banyak mana mata uang yang dipakai? Nah, dalam kerangka Swift Code yang lebih banyak dipakai tetap masih US dollar. Rusia dan Cina sudah bergeser dengan sistem pembayaran sendiri karena tidak ingin
menggunakan mata uang dolar. Begitulah BRICS kemarin di Johannesburg meninggalkan US dollar. Begitu juga beberapa negara sudah mulai melakukan local current transaction, LCT. Mereka sudah tidak lagi menggunakan mata uang US dollar. Lalu yang kedua indikatornya selain pada itu adalah perhitungan cadangan devisa. Mereka menggunakan apa? Apakah cadangan devisa digunakan dengan emas atau digunakan dengan US dollar? Lalu berikutnya dalam transaksi perdagangan yang digunakan adalah US dollar atau bukan. Dari tiga indikator tadi, pertama soal bagaimana payment system, yang kedua soal cadangan devisa, yang ketiga soal transaksi internasional, maka sesungguhnya dolar hingga hari ini tetap kuat. Rubiko Mario, salah satu anggota dari Republik, anggota Kongres dari Republik menyatakan kita tidak perlu khawatir dengan de-dolarisasi karena pada hakikatnya negara-negara tertentu masih menggunakan dolar US dollar. Dan itu terasa bahwa 84% negara-negara di dunia dari 196 negara masih menggunakan cadangan devisa bermata uang US dollar. Di tengah 92% negara dari 156 negara masih menerapkan ekonomi neoliberal. Apa artinya? Artinya transaksi, cadangan devisa, dan sistem utang piutang masih tetap menggunakan mata uang dolar. Indonesia dengan menerapkan konversi dari US dollar ke rupiah terus berjalan hingga dari Soeharto hingga hari ini menggambarkan bahwa kita diikat oleh payment system US dollar, cadangan devisa US dollar, transaksi perdagangan US dollar, sehingga sekali lagi terbukti yang kedua tesisnya, redenominasi adalah wujud kegagalan sistem perekonomian. Jadi jangan cuma dilihat dalam kerangka penyederhanaan. Yang ketiga problematiknya, dia bukan cuma sekedar menggambarkan itu, tapi yang ketiga gambarannya adalah ini money illusion. Nah, ini menyangkut soal syarat-syarat redenominasi. Redenominasi bisa dilakukan ketika inflasi stabil dan pertumbuhan ekonomi relatif cukup baik. Artinya dia harus bergerak di atas 5%, tidak mungkin di bawah 5%. Itu studi yang dilakukan oleh kaum neolib tentang mengatasi kelemahan sistem nilai tukar. The weakest currency namanya. Nah, syarat itu juga meminta tentang kestabilan sistem pembayaran. Syarat itu juga meminta tentang transaksi perdagangan internasional yang membaik. 4 syarat itu menentukan apakah redenominasi akan berhasil atau akan gagal. Dalam studi tertentu, redenominasi akan mengakibatkan harga-harga meningkat sedikit sekali dan itu mempengaruhi inflasi sedikit sekali. Jika inflasi rendah pada saat dilakukan redenominasi. Tapi ketika redenominasi dilakukan pada saat inflasi relatif tinggi, artinya dia di atas, dan di sini kata kuncinya, jauh di atas suku bunga berlaku dan di atas nilai persentase dari indeks harga saham gabungan, maka redenominasi akan cenderung gagal. Poinnya adalah ketika kita lihat syarat-syarat lalu berhubungan redenominasi dengan indeks harga saham gabungan, dengan bunga obligasi, dengan bunga deposito, dengan selisih persentase kenaikan nilai tukar, dengan inflasi, maka sesungguhnya redenominasi juga menggambarkan money illusion. Ilusi tentang uang. Ilusi tentang uang ini misalnya orang akan merasa bahwa redenominasi berarti penurunan nilai uang dan kenaikan harga-harga. Ilusi ini ternyata di beberapa negara tidak terjadi, tetapi memang orang berusaha untuk menjaga dirinya. Nah, salah satu bentuk money illusion-nya adalah ini yang tidak berani mereka tulis. Ini yang tidak berani mereka ungkapkan. Ketika warga negara mengubah tabungannya, mengubah simpanannya, mengubah aset liquidnya itu bermata uang asing. Maka permintaan uang asing akan meningkat, permintaan falas valuta asing akan meningkat. Ketika permintaan valuta asing akan meningkat, dia akan mendorongnya namanya inflasi. Nah, di sini saya selalu menyebut bahwa inflasi adalah bersaudara kembar dengan nilai tukar, bersaudara kembar atau bersaudara kandung dengan yang namanya suku bunga. Dan ketika kita lihat inflasi bersaudara kandung dengan nilai tukar dan bersaudara kandung dengan suku bunga, maka dia berhubungan dengan harga-harga barang strategis, dalam hal ini adalah energi. Nah, jika logikanya begini, maka sesungguhnya
Gambaran keempatnya menjadi redenominasi, menggambarkan bahwa hajat hidup orang banyak gagal atau tidak dikelola oleh negara, tapi diserahkan oleh swasta. Nah, karena swasta perburuannya adalah keuntungan, tanpa peduli dengan soal nilai tukar, dan mereka pasti mencadangkan dalam akuntansinya nilai tukar mata uang tertentu, maka menggambarkan bahwa fluktuasi nilai tukar, volatilitas nilai tukar, berhubungan dengan seberapa besar kemampuan negara menguasai stabilitas harga-harga pada hajat hidup orang banyak. Jadi salah satu kata kunci dari redenominasi adalah price stability, stabilitas harga. Nah, stabilitas harga ini sesungguhnya dilihat pada pemenuhan hajat hidup orang banyak pada harga yang stabil. Nah, undang-undang tentang Bank Indonesia sesungguhnya sudah mensyaratkan bahwa nilai tukar itu harus dalam posisi yang stabil pada harga yang wajar. Sayangnya penentuan harga yang wajar diserahkan ke dalam mekanisme pasar. Artinya sesungguhnya Indonesia terdikte oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini pasar uang. Apakah itu obligasi, apakah itu pasar modal, apakah itu pasar utang piutang, pasar surat utang. Logikanya begitu. Nah, itu berarti redenominasi juga menyatakan gambaran apakah satu negara menerapkan sistem neoliberal atau kemudian tetap mengendalikan hajat hidup orang banyaknya. Karena itu, saya melihat sepanjang redenominasi dilakukan dalam sistem neoliberal, maka sesungguhnya nilai tukar tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh dikendalikan oleh negara. Sungguh-sungguh tidak pernah bisa dikendalikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena nilai tukarnya diserahkan ke dalam mekanisme pasar. Terakhir, pemirsa, sahabat saya sekalian, redenominasi menggambarkan satu situasi bahwa dalam jangka panjang tetap saja perekonomian kita ditentukan oleh kekuatan swasta. Nah, di sini berlaku rumus komersialisasi semua lini dari hajat hidup orang banyak ke dalam bentuk-bentuk barang komersial berhubungan dengan dua hal, apa yang saya sebut dengan sistem politik dan apa yang saya sebut dengan sistem hukum. Karena komersialisasi diterapkan dalam sistem perekonomian dalam hal ini neoliberal, maka politiknya pasti politik liberal. Maka kriminalisasinya hukumnya pasti hukum yang berpihak pada orang kaya dan tidak berpihak pada orang miskin. Nah, ini terjadi. Bentuknya segitiga dia. Komersialisasi sebagai wujud neoliberal akan berhubungan dengan apa yang disebut dengan politik liberal. Dan itu berarti pemilu langsung. Dan itu berarti berhubungan dengan hukum yang tidak berpihak kepada orang kecil, tapi kemudian berpihak kepada orang kaya. Nah, hal inilah yang sesungguhnya juga digambarkan oleh redenominasi secara tidak langsung. Karena redenominasi tunduk pada hukum komersialisasi mata uang, itu berarti tunduk pada politik liberal, itu berarti tunduk pada hukum yang menempatkan tidak semua orang sama duduk di depan hukum dan pemerintahan. Tidak berlaku equality before the law, tapi yang berlaku adalah semakin tinggi jabatan seseorang, semakin kaya seseorang, semakin sedikit hukum yang berlaku terhadap dirinya. Semakin miskin seseorang, semakin banyak hukum yang berlaku atas dirinya. Nah, dalam konstruksi seperti ini bisa kita rasakan sekarang bahwa redenominasi adalah gambaran bukan sekedar kegagalan sistem politik, bukan sekedar kegagalan sistem ekonomi, tapi sekaligus kegagalan sistem politik dan kegagalan sistem hukum. Karena itu, sejak yang namanya free floating exchange rate berlaku pada 14 Juli 97, itu hingga hari ini saya, Ihsanuddin Nursi, menyatakan Indonesia mengalami fluktuasi dan volatilitas krisis multidimensi. Ulang, sejak free floating exchange rate hingga hari ini Ihsanuddin Nursi menyatakan Indonesia mengalami volatilitas atau fluktuasi krisis multidimensi. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. One Kawan TV 1